niki masjid 16 Muharram 1336 Hijriah tahun Ngulondo 1917. Nah, itu adalah penanda renovasi pertama kali dalam skala besar oleh Syed Doro Ali Al-Idrus. Keyakinan dari hati saya yang paling dalam adalah Masjid Jipang Panolan Hadiningrat. Keren. Karena apa? Karena Masjid Wali Jipang, peninggalan Sunan Kudus dan Arya Penangsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita berada di salah satu desa yang berada di Kudus juga. Namanya Desa Jepang. Anjang sana, anjang sini. Kali ini saya sendiri, belum ada temennya sama sekali. Nanti temennya satu-satu akan menyusul, semoga. Untuk pada sore hari ini kita berada di Masjid Wali Desa Jepang. Untuk lebih jelasnya atas nama masjidnya apa, terus bagaimana sejarahnya dan budayanya, kita akan bertanya kepada dua narasumber pada sore hari ini. Monggo bisa diperkenalkan bagian kanan saya, kalih Bapak Sinten. Nama saya Fatkur Rahman Aziz. Fatkur Rahman Aziz. Ya, kalau di sini panggilannya Aziz Padureksa. Aziz Padureksa. Saya di sini sebagai marbot masjid sekaligus juru pelihara Gapura Padureksan yang ada di Masjid Wali Jepang. Oh, Masjid Wali Jepang. Sudah dari kapan menjabat? Resminya tahun 2012. 2012. Oh. Yang satunya kalih Bapak Sinten? kalau saya Nur Aziz. Nur Aziz. Sama namanya. Ya, Hampir sama. ya makanya itu tadi dibedakan. Saya asalnya Aziz Tok, Aziz ya, sekarang yang ditambahi Aziz Padureksa. Aziz Padureksa. Oh gitu. Ini sama Bapak Nur Aziz. Nur Aziz. Aslinya dari Jepang. Di sini pengurus masjid seksi PHBI. Tapi berkenaan di sini saya pernah menjadi tim peneliti tentang masjid ini. Oh, Masjid Wali. Masjid Wali Jipang. Kalau manggilnya aku yang sini Pak Aziz, yang situ juga Pak Aziz ngoten. Jangan Mas Aziz saja. Oh, Mas Aziz yang ini Pak Aziz ngoten ya. Oke. Ya, untuk pertama saya mau tanya ini sejarahnya atau namanya dulu. Namanya ini Masjid nopo? Kalau di sini adalah Masjid Jami Wali Al-Makmur. 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 Oh. Tapi dulunya itu terkenalnya sebutannya cuma Masjid Wali Jipang. Masjid Wali Jipang. Kemudian pada tahun 1917 ketika selesai direnovasi pertama oleh Syed Doro Ali Al-Idrus dinamakan Masjid Al-Makmur sesuai yang ada di prasasti yang ada di masjid. Di dalam masjid ada sebuah prasasti yang menuliskan bahwa iki jenenge Masjid Al-Makmur. Dan ada sopo-sopo wonge sedekah masjid iki selamat dunia akhirat. Kemudian ada tertera di situ jadi niki masjid 16 Muharram 1336 Hijriah tahun Ngulondo 1917. Nah, itu adalah penanda renovasi pertama kali dalam skala besar oleh Syed Doro Ali Al-Idrus Tahun 1917. 1917. Oh. Nah, sejak saat itulah menjadi Masjid Wali Al-Makmur. Gitu. Kalau untuk sejarahnya Masjid Walinya itu dari siapa? Kalau di masjid sini itu memang kebetulan gimana fenomenal kalau Pak Aziz menyebutnya, karena dari tokohnya itu adalah Arya Penangsang dan Sunan Kudus. Arya Penangsang dan Sunan Kudus. Ya. Jadi dulu cerita masjid ini itu masih simpang siur, jadi belum diketahui secara pasti karena memang tidak ada bukti-bukti otentik, namun dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Namun ada dari sisi benang merahnya, yang membuat masjid ini adalah Arya Penangsang dan Sunan Kudus. Pada abad ke-16 Masehi. Tahun 1500 atau 1600? 1500-an. Saya tidak berani menyebut tahun karena memang tidak ada Condro Sengkolo yang menjadi penanda tahun kejadian. Kalau untuk Pak Anjis sendiri, untuk tadi kan ada bagian peneliti untuk masjid ini. Untuk penemuannya itu bentuknya apa saja Pak di sini?
Untuk tugas kami dahulu itu hanya meneliti tentang arsitektur. Arsip. Untuk arsitektur bangunan, arsitektur masjid ini, bangunan masjid ini. Bukan gapuranya, bukan. Ya, Atau- mungkin kesemuanya. Oh, kesemuanya. Karena gapura itu kan termasuk apa ya? Lingkup Satu dari paket. masjid, satu paket dari Oh, masjid. satu paket itu. Dari awal itu sudah ada masjidnya atau awal gapuranya dulu? Kalau menurut penelitian kami itu ya memang yang pertama kali adalah masjidnya. Oh. Nek gapura itu tanda bahwa di wilayah sini, Ya. yang ini kan gapuranya Padureksan. Gapura itu kan macam-macam, ada yang seperti di Bali, terus yang apa jenisnya Bintar. Diri itu namanya Bintar. Tapi kalau gapura semacam ini itu dinamakan gapura Padureksan. Oh. Padureksa. Kalau yang Nah, bintar Padureksa yang itu- berdiri ya, yang satu. tegak tidak ada penutupnya. Tidak ada atap. Penutup Itu penutup di atas pintu Oh, itu kan ada cuma kiri tutupnya. kanan saja. Ya, cuma Oh, kiri gitu. saja. Itu namanya bintar. Bintar. Tapi kalau Padureksa seperti ini itu menandakan bahwasanya di wilayah ini itu Iya. sudah makmur, sudah ada pemerintahan. Jadi sudah ada peradaban yang dipimpin oleh pemerintahan. maksudnya begitu. Kalau gapura, Ya. kalau bintar itu belum ada pemerintahannya. Belum tertata secara resmi. Kalau seperti Padureksan ini itu antara ulama yang berada di wilayah tersebut, kiai tempo dahulu mungkin, Iya. Sunan tempo dahulu dengan pemerintahannya, dengan Sudah pejabatnya menyatu, sudah ya? menyatu terus disatukan dengan tutup itu. Oh, begitu. Nah, atapnya itu Pangiwa namanya dan Panengan. gapura, Gapura itu. Tapi awalnya tetap masjid ya. masjid. Masjid dulu. Masjid. Yang penemuan selain di masjidnya maksudnya apa yang masih ada sampai sekarang? Nah, untuk sampai sekarang ya itu soko papat, mihrab, mimbar, terus makom. Makom Sebenarnya ada 8 item yang masih diusahakan dilestarikan walaupun memang tidak 100% Asli. aslinya, tapi Iya. kita masih mencoba untuk melestarikan. Itu ada 8, yang satu gapura Padureksan ini ada di depan, Iya. dan ada 4 soko guru yang seperti disebutkan Pak Anies tadi, Dua, ya, soko guru. 2, kemudian 3 ada mustoko. Toko itu masih asli. Kemudian 4-nya itu ada mimbar khutbah. Itu tertulis di situ tahun 1268 Hijriah, sekitar 1800-an Masehi. Yang mimbarnya malah ada tulisannya itu. Ada. Kemudian yang kelima ada mihrab imam. Keenam ada prasasti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketujuh ada Prasastinya bentuknya terbuat dari lontar. kayu diukir sama tulisan Arapegon. Oh gitu. Seperti bukan lontar itu ya, Pak? Bukan. Tetap kayu tapi ada tulisannya Ya. pegon. Yang ketujuh ada sumur peninggalan Sunan Kudus. Kemudian terakhir ada makam yang ada di belakang masjid. Itu ada 8 item yang masih ada, yang masih bisa dilestarikan sampai sekarang. Walaupun memang tidak 100% asli. Aslinya. Ya. Kalau tadi kan awal kan bercerita tentang walinya, untuk peninggalannya namanya Jipang atau apa tadi? Iya, Masjid Wali Jipang. Masjid Wali Karena Jipang. area Penangsang kan Aryo Jipang, beliau dari Jipang Panolan. Jadi orang-orang dulunya kata Mbah saya itu menyebut area Penangsang itu dengan sebutan Aryo Jipang. Aryo Jipang ya. Maka juga menurut Ki Hirman Sinung Janutomo juga kemungkinan desa Jepang ini disebut desa Jepang karena berkat dari ada hubungannya dengan area Jepang tadi. Oh. Jepang menjadi Ada kemungkinannya peninggalan dari Aryo Penangsang itu ya, Pak. Kalau toponimnya untuk lokasi Jipang Panolanya itu di mana? Nah, ini Kalau yang menurut panjenengan. masih fenomenal mungkin ya. Iya. Karena memang area Penangsang itu kan memang tokoh-tokoh yang agak fenomenal, yang Iya, difenomenalkan mungkin. Kalau mungkin kita lihat buku-buku atau lainnya itu ada yang mengatakan di Bojonegoro, ada yang mengatakan di mana dan gitu. Tapi Iya. kami sebagai warga di sini, Iya. sebagai warga Jepang itu ya, ketika kami penelitian dan bertanya itu sampai kemana-mana itu
prediksi kami dan asumsi mereka mungkin agak beda. Kami meyakini bahwa disinilah Jipang Panolan. Jipang Panolan. Oh, keren. Karena apa? Karena memang ada apa ya? Peninggalan bukti arsitektur. sejarahnya ya. Toponimnya memang Arsitektur ada. itu peninggalan yang bisa membawa kita ke Kadipaten Jipang Panolan tersebut. Oh gitu. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ini ada teman lagi baru datang, monggo. Mas Zaki. Waalaikumsalam. Sini Maman, sini aja Mas. Monggo. Ini kan sudah berbicara panjang lebar tentang desa Jepang yang dulunya itu ada kasakusuk atau keyakinan dari Pak Anjis dan Mas Anjis ini adalah Jipang Panolan yang dulu tempatnya Arya Penangsang. Oh, ngeri ya. Ngeri ya. Ini ada untuk lanjut lagi untuk penemuannya itu Pak. Bisa yakin kalau Arya Penangsang itu di sini. Gini, ketika kita bertanya kepada para apa ya dikatakan sejarawan atau yang tahu tentang arsitektur bangunan, dalam adat dan budaya Jawa itu ada istilahnya apa ya, ketika kita membuat masjid Ya. nah itu pasti ada tanda-tanda tersendiri, ada arsitek yang memang dibikin seperti pada waktu tahun itu dan penanda-penandanya. Contohnya apa? Di masjid ini itu tajuknya, kalau bahasa sekarang apa ya, genteng. Tajuk itu genteng. Nah, tajuknya atap. Atap. Nah, atap masjid ini itu berbentuk apa, tiga atap, tiga susun. Nah, tiga susun. Dan dalam arsitektur Jawa yang kuno dulu, masjid yang bersusun 3 atap atau lebih, ada yang 4, ada yang 5, itu menandakan bahwa masjid itu adalah Masjid Agung Kekadipatenan tempo dahulu. Oh gitu. Nah, di sini itu atapnya tersusun 3. Masjid Agung Kudus juga 3 kayaknya. Masjid Agung Kudus kan apa jenis Masjid Agung yang kata-kata sekarang. Kalau dulu tidak ada lah. Yang rekondisi. Kan gitu. Oh, gitu. Kan itu hanya dari tahun sekarang. Masjid Jami di tingkat desa, masjid besar tingkat kecamatan, terus masjid agung tingkat kabupaten, masjid raya tingkat Jawa Tengah, provinsi, terus masjid istilah nasional Istiqlal kan seperti itu. Tapi tempo dulu kan tidak tadi ada. Untuk mengetahui kok bisa ini dari Arya Penangsang itu ada literasinya atau ada apanya gitu Pak? Untuk mengetahui itu. Ada petilasan lah, minimal petilasan dari Arya Penangsangnya. Padahal saya mikir Arya Penangsang itu kan ahli perang, ahli politik, bukan ahli dalam bidang struktur Religi. atau gimana gitu loh. Untuk kami bisa meyakini seperti itu karena memang satu tadi ada tajuk Trimangkurat Kadipaten Jipang arsitektur. Karena apa? Ketika kami berjalan lah istilahnya mencari titik temu, mencari ilmu tentang Jipang itu, kita sampai ke Blora, sampai ke Jogja, sampai ke Cepu, Blora itu sampai ke desa Jipang. Yang di Blora. Yang di Blora. Ada ya, desa Jipang. Ada. Ketika kami tahu tentang Masjid Agung tempo dahulu itu atau Masjid Jami tempo dahulu, tanda kekadipatenan itu, kami tanya pada mereka, di sini itu ada masjid, lingkungan masjid. Nah, di sana itu ternyata tidak ada tanah yang ukuran masjidnya itu agak luas, tidak ada. Dia Di Blora sana. Blora. Lebih Hanya lebar sini ya. menunjukkan tempat yang luas tanahnya itu sekitar 9 meter, dan itu diyakini mereka memang itu sigit, namanya itu sigit, bangunan sigit. Mungkin Sigit itu kalau bahasa Jawa mungkin sigit orang kuno ya. masjid mungkin Kalau sama sigit. Arabnya masjid itu. Oh sikit, bahasanya masjid. Foto-foto ya sigit ya. Gitu. Orang zaman dulu nyebutnya. Nah, kita dari perkataan mereka dan hasil itu 9 meter persegi tanah itu. Ya. Dengan ukuran tanah di masjid ini, Jepang sini. nah itu kan lebih besar sini. Kemungkinan kalau memang itu masjid kekadipatenan atau masjid agung, itu kami
berprasangka, mohon maaf, 9 meter untuk ukuran masjid kekadipatenan itu kan terlalu kecil. Oh. Dan ketika kita lihat di sini itu ini besar ya. Dari apa ya? Dari ini masih ada makam, kira-kira mungkin 10 meter ya. 10 meter terus mihrab itu sampai ke gapura ini terus sampai ke sana lagi. Sampai ke pagar depan. Itu berarti masih wilayah masjid. Wilayah tanah. Jadi untuk ukuran tanah saja itu Lebih dari 1000 meter ini. 1.200 kan sang separuh nih. 1290 meter persegi. Wah, ini Nah itu asumsi Seberapa kami, gundul. mungkin asumsi mereka beda, tapi kami meyakini untuk ukuran tanah. Gitu, Untuk dari tanah. Kadipaten Jipang itu di sini. Untuk ukuran masjid agung, masjid Masjid jami Agung. kan gitu. Jadi itu satu apa ya keyakinan kami. Itu yang kedua yang mungkin tadi tajuk Trimangkurat Kadipaten Jipang, gentengnya Pesun 3 yang masih satu itu masih fenomenal itu tanda di atas mihrab. Itu kelihatan mungkin itu ya. hijau. Nah, atasnya lagi, Mas. Atasnya lagi. Seperti gapura itu. Jadi Ada. atasnya itu ada apa istilahnya mata. Itu kalau menurut versi Mata satu. Nah, versi Jogja itu bumi diapit dengan 2 cakra. Cakra itu itu Allah dan Muhammad. Nah, tengahnya bunder itu. Nah, atasnya itu yang masih belum. Atasnya itu gapura itu ya. Itu menurut Anda. Menurut saya gapura Nah, itu. ya. Itu atas lagi. Itu kalau dilihat atau mungkin difoto secara apa ya? Itu adalah apa namanya kalau Mustoko. Mahkota. Mustoko. Nah, itu yang belum terpecahkan karena memang kami belum belajar tentang itu. Oke, melanjutkan yang tadi karena Bapak Mas Nur Anjis. Mas Nur Anjis juga namanya ya? Mas Fatkur Rohman Anjis itu lagi ke belakang sebentar. Kita Bukan ke lanjut. belakang, Mas, baru ada acara. Baru ada acara ke belakang. Acaranya ke belakang. Acaranya ke belakang. Oke, kita lanjut sama Bapak Nur Aziz tentang sejarahnya. Nah, tadi yang belum Masjid Wali ini yang belum Kita ulik. tadi kan sudah cerita banyak, tapi kan masih ada lagi yang harus kita ketahui apa Pak? Masjid Wali Jipang. Jipang. Masjid Wali Jipang, Kalau sampai sekarang saya kalau nyebut tetap Masjid Wali Jipang. Panolan. Jipang karena keyakinan dari hati saya yang paling dalam adalah Masjid Jipang Panolan Hadiningrat. Jipang Panolan Hadiningrat. Baru dengar pertama ya ini. Baru dengar ini. Jepang berarti dari kata Jipang. Jipang. Artinya Ya memang Jipang yang suatu nama. Suatu. Ya tadi sudah diterangkan bahwa Arya Jipang. Arya Jipang. Arya Penangsang. Arya Penangsang nama itu lainnya Arya Jipang. Arya Jipang. Ada nama kecilnya Arya Penangsang adalah Ibrahim Haji. Nama aslinya Ibrahim Haji. Ibrahim Haji, ada namanya Ibrahim Haji. Bin Surawiyata atau Raden Kikin. Raden Kikin. Pangeran Raden Patah. bin Raden Patah. Demak. Raden Patah itu kakeknya Arya Penangsang. Langsung itu. Langsung. Raden Kikin Surawiyata Sekar Sedolepen itu ayahnya Arya Penangsang, putra dari Raden Patah. Raden Patah Demak. Kadipaten Jipang. Iya. Kalau tadi untuk yang apa, yang bukan apa, yang atapnya ini 3 namanya Tajuk. Tajuk Trimangkurat itu dari namanya dari Arya Penangsang sendiri atau Oh enggak. Tajuk Trimangkurat itu dari para sejarawan atau dari peneliti kuno. Itu kan ada arsitektur bangunan kuno. Jadi bangunan-bangunan kuno itu diteliti. Ya. Di antaranya kalau masjid itu ada yang tajuknya 5, ada yang tajuknya 4, Dan ini 3. dan ini 3. Dan 3 itu namanya Trimangkurat identik. itu. Nah, identik. Oh gitu. Nah, namanya tajuk Trimangkurat. Trimangkurat. Dan 3/3 itu adalah masjid kekadipatenan. Kalau ada lagi genteng yang 2, atapnya 2, itu namanya Masjid Panepen. Masjid Panepen. Istilahnya ya masjid yang di bawah dari kekadipatenan.
kadipatenan itu berarti nek Tri Mangkurat tadi berarti setiap Kabupaten di ada tuh. kabupaten itu pasti ada yang Ya. Sab 3. Sab 3 pasti ada. Tapi itu kan kalau sekarang mungkin di sini Kudus terus ke Pati. timur dikit Pati Pati. kan gitu, ke barat sedikit Jepara. Tapi tempo dulu kan enggak seperti itu. Jadi agak jauhan. Nah, seperti di sini kalau sudah apa ya yang namanya Jipang dulu itu kan dari sini sampai mungkin sampai ke Blora. Demak dulu kan Kekuasaannya. seperti itu kekuasaannya. Demak dulu kan Lebar, wah, ya. Ini kan juga masjid ini dibangun di masa Sunan Kudus juga ya. Ya peninggalan Peninggalan Sunan Kudus. Kalau dibangun siapa ya? Tidak tahu karena memang tidak ada Condro Sengkolo, pernah ada tahun. Jadi tidak boleh mengatakan tidak ada Condro. Yang tahun 1900 berapa tadi? 17. 17 itu Itu kan Doro Ali. Doro Ali itu ya pemugar pertama, perihab pertama. Doro Ali itu sinten nggih? Doro Ali itu namanya yang diketahui masyarakat itu Sayyid Ali Al-Idrus. Sayyid Ali Al-Idrus. Jadi ya turunan Nabi ya. Habaib malah. Habaib yang ke sini. yang ke sini. Makamnya di sini. Makamnya tidak, makamnya di Karmalang. Karangmalang. Karangmalang di komplek makam Mbah Secologowo. Mbah Secol. Mbah Secologowo, pegagas desa Karmalang itu ada di makam. Kita ya kalau mau rebut ke Kasan atau anu ya, sowan ke sana, ziarah ke sana tuh. Habib Habib Sayyid Ali Sayyid Ali. Al-Idrus. Mungkin Kak Aziz bisa meruntut ya tentang hubungannya tadi Aryo Penangsang sama Mbah Sunan. Mbah Sunan. Nah, Ini hubungan. bisa diruntutkan. Nah. Terus kenapa Mbah Sunan membuat masjid petilasan di Jipang juga. Terus ada di Ngloram kan termasuk petilasannya Mbah Sunan ya. Walaupun itu yang Dari murid wilayah, Sultan ya. Hadirin. Iya. Dari perwilayah itu bisa coba jenengan urutkan mawon. Nah, karena memang asumsi dari perwilayah itu kan beda. Oke. Nah, ini mungkin asumsi dari warga Jepang khususnya di Masjid Wali ini. Karena simbolnya memang padureksa seperti ini, itu Gapura, adalah ya? persatuan antara ulama dan umarok sudah disatukan berarti wilayah sini itu makmur dulunya. Oh gitu. Di Ngloram juga mungkin seperti itu. Mungkin kalau di Loram kemarin kan gini, di Loram itu kan memang Mbah Sunan itu mengutus Sultan Hadirin Untuk menyebarluaskan agama Islam di sekitar Loram. Orang. Kalau di sini Di sini mungkin Mbah Sunan mengutus Aryo Penangsang ngoten. sang Nah, kalau dari versi kami ya, Oke. versi ketika kita mencari masukan lah, itu malah mungkin beda. Tapi mohon maaf ini Oke, mungkin oke, kalau oke. ada yang berbeda pandangan ya. Karena perbedaan itu akhirnya kan Karena menurut kami adalah itu sebuah ya keniscayaan. di masjid ini, di wilayah sini adalah kekadipatenan Jipang Panolan Jipang Panolan. Diningrat. Tapi untuk Mbah Sunan Kudus sendiri itu adalah penasihat raja. penasihat raja. Penasihat raja. Makanya dalam buku-buku yang agak lama lah, mungkin buku yang sejarah lama itu Masjid Menara Al-Aqsa itu gambarnya tidak genteng 3. Tidak Trimangkurat, Tidak terima kurat. tapi gentengnya 2. Coba nanti cari yang agak lama, pasti gentengnya 2. Berarti sangi sore terima kurat berarti. Nah, anjir. Karena disebut Masjid Panepen. Masjid Panepen. Panepen itu adalah Masjid Kasunanan. Nah, Masjid Kasunanan. Jadi ya kemungkinan di sini itu memang Kerajaan. wilayah kekadipatenan Kerajaan. tersebut, pemerintahannya Mbah Sunan Kudus adalah penasihat. Penasehat. Raja, penasihat. Oh, gitu. Nah, penasihat. Oh iya, ini ada buku apa ini ya, Pak? Oh iya, Bisa. ini Masjid Wali Jipang. Nah, ini Masjid Wali Jipang ini isinya tentang apa ini, isinya Pak? ya tentang arsitektur bangunan yang ada di sini. Sejarah. Sejarahnya juga Sejarah. ada. Sejarah ya Sedikit. sedikit lah. Oh, sedikit. Cuma ini menerangkan tentang apa namanya yang ada di masjid Toponim ini. di sini aja ya. Oh, jadi kalau sejarahnya kita yang bicara tadi Ya. panjang lebar itu. Oh. Nah, ini monggo. Ini bisa di gimana kalau orang lain pengen silahkan memiliki? monggo. Nah, tanya datang sama datang ke Mas Bud. sini. Nah, tanya Bisa, ya? sama juru kuncinya. Oh, Ya, sama Pak Judulnya Mas Nur Aji. Masjid Wali Jipang, peninggalan Sunan Kudus dan Arya Penangsang. Penangsang. Oh, udah cetha ya nek ngene iki. Keren, Dadi ya. judul kan cetha.
peninggalan Sunan Kudus dan Arya Penangsang. Dan ini mungkin ini satu-satunya buku yang mengulas tentang bangunan kuno. Oh ngaten nggih. Iya. Belum ada. Iya. Belum ada mungkin. Kalau di Loram kemarin belum ada bukunya. Belum ada buku. Ini sudah. Ini dari kapan Dari Pak ini. buatnya? Ini itu 2014 2015 Sudah lama ya. Cuma ketika ini sudah jadi masjid ini direhab total. Jadi ini tidak dijual, tidak dipublikasikan. Oh gitu. Hanya untuk warga. Dulu karena kan karena ini masjid kuno yang sulit diteliti, yang iya. sulit dicari. Oke. Jadi yang penting warga di Jepang itu sudah tahu gitu aja Oh, untuk gitu anak aja. wilayah. Tapi ketika sudah jadi kok nah, Tapi rencana mau diperbarui atau gimana ini? karena Untuk bukunya. ini itu istilahnya mandek ya, putus di tahun 2015-16 ya. Kemungkinan akan dilanjutkan. Oh, Dan ini merbot-merbot yang paling kawak, merbot dari awal. Dari tahun 1900 itu sudah ada loh nama-nama merbot. Oh ngeten nih, sudah ada ya. mantap, mantap. Pencarian nama-nama terdahulu. Ya di sini kan dikatakan kalau Masjid Al Makmur gitu. Ini namanya Masjid Al Makmur gitu. Al-Makmur itu tadi yang diterangkan oleh Mas Aziz. Mas Aziz Nurlan. Nggih, Jadi ada Sunan Trusengkolo tahun 1917. Iya, terus di Doro Ali. Al Makmur, Doro Ali, Doro Ali gitu. Sebelum itu mungkin tidak ada Di- namanya. didirikan oleh Mbah Sunan Kudus dan murid kinasihnya Arya Penangsang yang menjadi adipati di Jipang. Kadipaten Jipang. Berarti desa Jepang ini dulunya adalah kabupaten kalau sekarang ya. Kadipaten ya. Kadipaten. Pusat pemerintahannya. Pusat mungkin. pemerintahan. Kayak kabupatennya kan terlebar. Berarti kan bukan Kudus, tapi Enggak, Kadipaten Jipang. Oh. Di buku anu Abdul Salam itu Gapuro ini selalu ada di buku Ali Songo. Gapuro depan ini. Jipang ini. Tapi Kelas. tulisannya hanya Gapuro Jepang. Oh, ngeten ya. Bagus. Oke, sudah. Gitu dulu perbincangan kita tadi panjang lebar. Terakhir boleh ya? Iya, Monggo, tambahan lagi. Berpesan karena ini Oh iya, monggo Mungkin pesan. kalau ada sejarawan, ada lapor silakan ke sini. Nah, diteliti monggo semuanya. Kalau mungkin ada Kita terbuka ya ya. terbuka. Sini terbuka lebar. Iya, kok. terbuka lebar. Penelitian atau apapun monggo. Monggo. Nah, Oh ya, gitu. bagi yang lain untuk meneliti tentang cagar budaya di desa Jipang. Jipang Panolan Hadiningrat ada ini. Masjid Al Makmur Iya. atau Masjid Wali. Masjid Wali Jipang. Jipang. Peninggalan Sunan Kudus dan, Dan Arya Arya Penangsang. Penangsang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Les Bumi TV. Acara-acara selanjutnya untuk bisa ditonton dan di komen lah kekurangan-kekurangan kita apa biar kita perbaiki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.